Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syed Putra Galan dari kelas M, penyusunan kontrak, dan NIM 2141047. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja saya dalam menyusun penyusunan kontrak. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Uh, Oke, untuk pertama, di sini saya ingin mem- sudah memperkenalkan lebih dahulu. Dengan di sini saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Pak Riko Survival Yubaidi, SHMKN PhD, telah memberikan kesempatan ini untuk mempresentasikan dan memberi tugas ini. Pertama, di sini saya ingin mempresentasikan bagian kepala alias dari kontrak, kepala kontrak, judul, di mana di sini adalah saya ambil jenis kontrak perjanjian investasi, PT LAN, Hangkasa, dan PT Pelangi Jagat Raya. Dalam hal ini eh, terbentuk eh, dua dua 10 pasal dalam dua subjek, juga adanya kesepakatan yang bakal bertaruh untuk kedua belah pihak ini dalam jangka investasi yang lumayan panjang. Jadi pada pembukanya terlebih dahulu saya ingin meneruskan di sini pada hari Selasa tanggal 17 Maret tahun 2024 di Yogyakarta telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara. Di sini tentunya ada eh, komparisi ya, pertama-tama ya, yaitu di mana Prabowo Angkasa sebagai Direktur PT LAN Angkasa dan juga di sini berkedudukan sebagai sebutan pihak pertama, juga ada Gibran Pelangi SH, atau dia berperan sebagai Direktur Pelangi Jagat Raya dan mewakili PT Pelangi Jagat Raya juga, di mana alamatnya juga sudah dicantumkan. Pertama ada di Jakarta Utara, dan untuk PT Pelangi Jagat Raya ada di Kaliurang di Sleman, Yogyakarta. Dan PT Pelangi Jagat Raya yang diwakilkan oleh Gibran akan disebut pihak kedua bersama-sama. Atau lebih tepatnya, saya memakai kalimat penghubung untuk pihak pertama dan juga pihak kedua. Selanjutnya di sini eh, adanya sebuah objek perjanjian, terutama saya membuat eh, pernyataan di mana dalam penerangan perjanjian investasi ini adanya pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama disebut para pihak juga, ini termasuk kata penghubung dari kontrak yang saya bikin. Pihak pertama setuju juga menginvestasikan modal dalam usaha yang dimiliki, dengan yaitu usaha smartphone bernama Zenfone yang akan dikeluarkan pada 7 Mei 2025. Jadi sekitar untuk jangka waktu setahun kemungkinan investasinya. Dan juga di sini bagian eh, di dalam pertama ada kata penghubung bahwa sehubungan itu dengan kata para pihak sepakat untuk mengikuti perjanjian ini berikut, dan perubahannya atau penambahan pembaruannya dan atau penjagaan tidak terpisahkan dari perjanjian dan syarat-syaratnya, eh, dan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, di mana ini sudah masuk ke bagian premis di yang ketiga. Dan lalu saya membuat isi kontrak sebanyak 10 pasal, di mana pasal pertama itu nilai investasinya. Pertama, menyebutkan pihak pertama alias PT Lan Hangkasa menginvestasikan sejumlah uang sebesar 100 maaf 1 miliar kepada pihak kedua untuk mengelola investasi biaya produk handphone tersebut. Untuk pasal 2 dilanjutkan isi suratnya, yaitu ada ruang lingkup. Kurang lebihnya ruang lingkupnya adalah pihak pertama memberi dana investasi tersebut sama 1 miliar, dan pengelolaan dana investasi juga dikelola oleh pihak pertama, dikelola oleh pihak kedua dengan menerima penyerahan dana tersebut. Juga adanya pasal 2 ayat 2, di mana pihak kedua berjanji dan mengikatkan diri melaksanakan perputaran dana investasi pada usaha peningkatan mobil investasi di bidang teknologi device alat yang bernama Z Smartphone. Di sini juga saya ngebuat untuk pasal 2 ayat 3, di mana pihak kedua berjanji mengikatkan diri
untuk memberikan keuntungan sebesar 40%, di mana atau sebesar 25 miliar rupiah, yaitu di mana adanya keuntungan dalam 40/10 di dalam jangka waktu 2 tahun kemudian. Karena di sini kontraknya saya menaruh kerjasamanya kemungkinan sekitar 2 tahun dengan hasil produksi yang dijanjikan selama setahun tersebut. Di sini ada pasal 3 di mana isinya juga jangka waktu kerjasama. Seperti yang saya bilang tadi, pada hal ini, jangka waktu kerjasamanya terlepas pada 2 tahun, 17 Maret 2024 hingga 17 Maret 2026, di mana dijatuhkan tempo pembayaran 500 juta tambah 500 juta dan secara utuh tanpa potongan 100% serta dapat diperpanjang kesepakatan ini oleh para pihak jika para pihak ingin memperpanjang kontrak ini. Sehingga dalam pasal 3 ayat 2, jangka waktu berakhir ini manakala pihak pertama dan menginginkan dana investasi tersebut diminta kembali untuk keseluruhannya dengan catatan dana investasi tersebut sudah berumur 2 tahun sejak perjanjian ditandatangani pihak paling lambat 1 bulan sebelum diserahkan kembali oleh pihak kedua, maka pihak kedua akan mengembalikan dana investasi kepada pihak pertama sejumlah modal dengan pembagian hasil. Eh, Kurang lebihnya penjelasan saya seperti ini. Ketika pihak pertama ingin meminta kembali dana investasi tersebut dengan berumur 2 tahun, di mana pemberitahuan paling lambat tersebut adalah 1 bulan sebelum masa 2 tahun itu, maka pihak kedua wajib mengembalikan investasi tersebut kepada pihak pertama sejumlah modal dengan pembagian hasil, alias lainnya kemungkinan sih Pak, eh, dengan syarat pembagian hasil tersebut akan dibagikan kepada pihak pertama dengan semeta rata oleh pihak kedua. Dalam pasal 4-nya ayat pertama, dalam perjanjian tersebut yang sudah saya sebutkan, hak dan kewajiban pihak pertama tersebut adalah menginvestasikan dana sebesar 1 miliar rupiah. Juga pasal 2-nya berhak atas meminta kembali dana investasi yang telah diserahkan dengan ketentuan berdasarkan pasal 3 ayat 2, juga menerima hasil keuntungan pengelolaan dana investasi sebesar 40% sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Dalam pasal 5, di sini saya membahas hak dan kewajiban pihak kedua, di mana hak pertama haknya memiliki hak untuk menerima dana investasi dari pihak pertama sebesar nominal yang sudah disebutkan, 1 miliar rupiah. Juga adanya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan transaksi setiap melakukan pemrosesan yang akan dilakukan untuk produksi Zenfone ini, Z smartphone ini, daripada pihak pertama dengan format untuk mengirimkan secara email di alamat email tersebut dia melalui rincian file PDF maupun Word, tapi lebih lengkapnya saya ingin menaruhkan sebagai file PDF untuk tidak bisa diubah-ubah. Juga adanya laporan transaksi keuangan akan digunakan sebagai panduan untuk mengetahui posisi transaksi keuangan dilakukan oleh pihak kedua, menghasilkan keuntungan, kerugian, ataupun tetap sama sekali dan tidak berjalan sama sekali. Terus biaya investasi sebesar 1 miliar digunakan hanya untuk biaya produksi Z smartphone, di mana di sini dengan persyaratan 1 miliar tersebut digunakan hanya untuk produksi, di mana barang baku dan lain-lainnya itu berdasarkan modal 1 miliar tersebut. Sehingga tidak menanggung hal dengan pemajakan barang-barang yang akan datang, barang-barang yang akan eh, dipesan, semacamnya itu tidak. Apalagi terutama jika dari spare partnya yang dipesan dari luar negeri, maka pihak pertama tidak bertanggung jawab atas biaya pembiayaan cukainya dan lain-lain itu tidak. Mereka hanya menaruh duit, menginvestasikan dana sebesar 1 miliar hanya untuk barang dan produksi dari smartphone tersebut. Nah, untuk pasal 6 sendiri, saya di sini ada pernyataan di mana pembagian hasil tersebut eh, akan dibagikan sesuai dengan pasal 4 ayat 3, di mana sudah saya katakan tadi bahwa keuntungannya akan diperoleh sebesar 40% oleh pihak pertama, dan juga para pihak sepakat dan setuju jika perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan cara pemberian keuntungan yang diperoleh dalam usaha peningkatan modal investasi produksi Z smartphone yang berlokasi di PT Pelangi Jagat Raya, alias PT produksinya tersebut akan berletak pada PT Pelangi Jagat Raya dan bukan di tempat lain. Juga ada keadaan memaksa pasal 7 force major.
Di sini kemungkinan bisa membentuknya ada kejadian-kejadian yang tidak bisa diduga dalam kontrak tersebut atau keadaan saat pe- produksi handphone tersebut dilakukan. Pertama, terutama adalah kejadian-kejadian para pihak yang tidak terbatas seperti bencana alam, banjir, badai, topan, gempa bumi, kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, demonstrasi, pemogokan, dan kegagalan investasi. Juga, dan jika dalam perjanjian ini terhambat ataupun tertunda baik secara keseluruhan maupun sebagian yang dikarenakan hal-hal tersebut AM1, maka pihak kedua harus dan bersedia mengganti jumlah dana investasi dari pihak pertama secara penuh dan apabila belum ada pembagian hasil keuntungan atau pengembalian dana investasi dikurangi dengan pembagian hasil yang sudah diterima oleh pihak pertama. Jadi definisinya sebagai ini, jika misalnya pihak pertama sudah menerima keuntungan, maka pembagian hasil keuntungan dari pihak pertama harus dipotong, tetapi pihak kedua memiliki kewajiban untuk mengembalikan seluruh dana yang diinvestasikan dari pihak pertama. Dan pengembalian dana investasi bagian tersebut dalam ayat 2 tersebut mengenai tata cara pengembaliannya akan didasarkan musyawarah terlebih dahulu, di mana pihak pertama dan pihak kedua akan mengenai proses antar jangka waktu pengembaliannya. Ya, kemungkinan itu urusan dari pihak pertama dan pihak kedua. Karena akibat force major tersebut, karena tidak ada dugaan, sehingga kemungkinan waktu yang diperkirakan akan cukup lebih lama daripada bandingan sekitar 30 hari, 40 hari itu kemungkinan berkurang. Karena akibat eh, force major tersebut atau kejadian yang tidak terduga. Sehingga melanjut ke pasal 8 yaitu wan prestasi. Wan prestasi adalah eh, ketidakabsahannya perlakuan dari para pihak. Tentunya saja salah satu pihak tersebut akan melanggar tentang hak dan kewajibannya, di mana telah cukup bukti dan terbukti untuk melakukan wan prestasi tersebut, di mana pihak yang harus merasa dirugikan atau diwan prestasikan berhak meminta ganti kerugian dari pihak melakukan manifestasi tersebut seperti yang dicantum pasal 8 tadi. Di sini saya menyebutkan kenapa salah satu pihak yang menyebabkan wan prestasi di sini tidak menyebutkan juga berapa kerugiannya. Karena hal yang akan dilakukan wan prestasi di sini saya disebutkan tadi jika memiliki cukup bukti dan bukti yang sudah terkumpulkan, maka salah satu pihak akan mengadili eh, sesuai tuntutan hak mereka masing-masing, di mana sesuai pasal 8 ayat 1 sudah saya bilang tadi, di mana perjanjian cukup bukti, maka di sini karena tidak ada dugaan pihak pertama atau pihak kedua yang akan melakukan manifestasi. Di sisi lain, mungkin kan manifestasi tersebut terlaku karena kelambatan pengiriman uang atau kekurangan penyuntikan dana, juga bisa ketidaktepatan waktu produksi hasil dari handphone tersebut juga bisa eh, rata produksinya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan tadi dan mengganti nama handphone tersebut kemungkinan. Itu hanya kemungkinan. Makanya saya menaruh salah satu pihak yang melakukan one prestasi, bukan berdasarkan pihak pertama dan pihak kedua. Karena menurut saya dalam pemilihan kontak one prestasi kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya, sehingga jika pihak kedua dan pihak pertama melakukan kejadian sama-sama one prestasi, kedua belah pihak tersebut bingung untuk menuntut yang mana dirugikan, yang mana merugikan. Sehingga menjadilah keabsahan hukum di situ tidak bisa dibandingkan apakah itu dilakukan oleh pihak pertama atau pihak kedua. Karena ujung-ujungnya mereka berdua melakukan manifestasi yang tidak bisa dikatakan sah secara absah. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, jika dua-duanya melakukan manifestasi maka tidak tahu dan tidak ada yang dituntut. Sama-sama merugikan, sama-sama tidak ada keuntungan dan juga sangat sulit dalam peradilan tersebut. Di sini pasal 9 dalam perselisihan. Nah, jika salah satu pihak diterima atau mendapatkan perselisihan, maka akan dilakukan secara musyawarah dan para pihak juga sudah sepakat bahwa di sini perselisihan akan diselesaikan pada kantor kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di sini ada pasal terakhir yaitu penutupan. Akhirnya dalam kontrak tersini
Di sini hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini apabila kembali hari dibutuhkan dan dipandang perlu akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah dan selanjutnya akan ditentukan dalam suatu addendum. Addendum yang berlaku mengikat bagi para pihak yang akan direkatkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini dan juga kedua belah pihak menerima perjanjian ini sebanyak dua rangkap asli bermaterai cukup pada tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini masing-masing pihak akan menerima salinan perjanjian. Ini pihak pertama sudah menandatangani dan juga pihak kedua sudah menandatangani, maka pada hari ini tanggal 17 Maret tadi perjanjian ini sudah menjadi sah di Yogyakarta tersebut karena untuk penutup saya tidak mengatakan tanggal, mohon maaf karena pada bagian awal pembukaan saya sudah mengatakan tanggal 17 Maret tahun 2024. Jadi jika saya menyebutkan yang saya tahu biasanya saya tidak kontrak, saya tidak menyebutkan tanggal lagi di mana pihak pertama dan pihak kedua seperti Yogyakarta 17 Maret tidak karena akan menimbulkan kebingungan jika ada dua tanggal yang bersamaan. Jadi sekian untuk presentasi tentang kontrak perjanjian investasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.